Renungan Umat dengan judul Anugerah Terindah, melalui bacaan surat Efesus pasal 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita diberi kesehatan, kecukupan, atau kesuksesan, tentu kita akan bersyukur. Sebab kita menyadari bahwa semua itu adalah anugerah dan menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan juga mengasihi kita melalui setiap pergumulan yang kita hadapi. Setiap anugerah pemberian Tuhan patut kita syukuri. Anugerah dari Tuhan itu bisa berupa beberapa hal. Tidak hanya yang tampak saja seperti berkat jasmani, tetapi juga jauh lebih dalam adalah sebuah anugerah yang tak terukur dan sejati, dan itu terkait dengan berkat surgawi. Rasul Paulus menandaskan supaya jemaat Efesus memuliakan Allah yang dalam Kristus telah mengaruniakan berkat. Berkat itu bukanlah dari usaha manusia, melainkan atas kehendak Allah Bapa yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Anugerah terindah yang terkadang cenderung lupa untuk disyukuri adalah bahwa kita telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anak-Nya. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Dipilih menjadi anak-anak Allah merupakan anugerah terindah sebagai berkat surgawi. Lalu mengapa Allah berkenan memilih kita menjadi anak-anak-Nya? Tak lain ialah supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Allah menghendaki agar manusia yang sudah dipilih memiliki cara hidup yang benar dan berkenan baginya. Kita dipilih menjadi anak-anak-Nya supaya dalam laku hidup kita mencerminkan diri sebagai anak-anak Allah yang menerangi dan memberikan dampak positif bagi sekitar. Memang tidak mudah, sebab ada banyak tantangan. Meskipun terkadang terasa tak mudah, namun kita juga dianugerahi kekuatan serta hikmat agar kita bisa melewatinya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal pertama yang mesti kita sadari ialah bahwa patutlah kita bersyukur atas hidup dan kesempatan bahwa kita menjadi umat pilihan, menjadi anak-anak Allah yang kita hayati sebagai berkat surgawi yang merupakan anugerah terindah
dalam kehidupan spiritualitas kita. Dengan anugerah itu, kita digerakkan supaya hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Tentu hal itu bukan sebagai ajang ketenaran, melainkan dengan kerendahan hati dalam setiap hari kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop yang kita hayati saat ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan sejati bagi orang percaya bukan terletak pada ukuran materi duniawi, namun kepada kesempatan di mana kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Jika kita mau menyadari dan menghayati, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab anugerah itu diberikan kepada kita, orang-orang yang dipilih dan dikasihinya. Bersyukur dan memuliakan Tuhan adalah respon terbaik terhadap kasih Allah. Sebab Allah sudah merancangkan rancangan keselamatan bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Kristus adalah jalan keselamatan itu, dan melalui pimpinan Roh Kudus kita dimampukan menghayati pengorbanan Kristus dalam karya keselamatan. Kita sudah dipilih dan diselamatkan, maka mari bersyukur dan senantiasa memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan memuliakan Tuhan melalui setiap tutur dan laku hidup, sehingga kita dimampukan dapat membawa dampak positif di tengah-tengah keluarga dengan cinta kasih yang kita bagikan, dengan kerukunan, kita bekerja dengan sukacita, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat menghayati, salam sehat, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah terindah dalam hidup kami, ketika Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Pimpin dan tolonglah agar kami senantiasa bersyukur dan memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan ataupun talenta yang kami miliki, sehingga dapat menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam segala keberadaan dan pergumulannya, agar saudara-saudara kami senantiasa dikuatkan. Berkati proses vaksinasi yang sudah diprogramkan pemerintah, agar semua berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan hidup kami. Mohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.